Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Doorman 2020. Berbekal pengalaman bertempur di medan perang, seorang tentara wanita yang kini beralih profesi menjadi seorang pelayan hotel. Tanpa disangka dia mampu mengalahkan geng perampok kejam bersenjata lengkap hanya dengan seorang diri saja. Ingin tahu seperti apa keseruan filmnya? Kalau begitu sebaiknya langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film dibuka di gedung kedutaan besar Amerika di Roma. Hari itu Sersan Ellie ditugaskan mengawal putri duta besar. Dia berangkat dengan pengawalan yang sangat ketat. Namun di tengah perjalanan melewati hutan, mobil Ellie dan pasukannya diserang oleh pasukan musuh. Ternyata itu adalah kejadian di masa lalu yang terus menghantui Sersan Ellie hingga membuatnya trauma. Ellie menyalahkan dirinya atas kejadian tragis tersebut yang menewaskan duta besar dan keluarganya. Saat minum di sebuah bar, Ellie bertemu dengan pamannya yang bernama Paman Pat. Paman Pat tahu kalau saat ini keponakannya itu sedang mengalami trauma. Ditambah lagi Ellie tidak punya pekerjaan. Lalu Paman Pat menawarkan Ellie bekerja sebagai pelayan di hotel miliknya. Paman Pat berharap dengan sibuk bekerja perlahan Ellie bisa menyembuhkan traumanya. Ellie berkata kalau dia akan mempertimbangkan tawaran dari pamannya itu. Namun saat di perjalanan pulang lagi-lagi trauma Ellie muncul. Dia pun akhirnya memutuskan menerima tawaran dari sang paman. Keesokan paginya dia langsung menuju ke hotel. Paman Pat lalu menyuruh Ellie menemui Bros yang akan menjadi rekan kerjanya di hotel itu. Ellie pun berkenalan dengan Bros yang memiliki sikap yang lumayan ramah. Keesokan harinya Ellie mulai bekerja di hotel tersebut. Hari itu Ellie membantu Nenek Rosa membawa barang belanjaannya. Ternyata Nenek Rosa kenal dengan Ellie dari cerita kakaknya yang tinggal di kamar nomor 10. Bersama suami dan juga kedua anaknya. Namun kakak Ellie sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sebuah kecelakaan, di mana saat itu Ellie masih bertugas di medan perang. Ellie lantas mendatangi kamar kakak iparnya tersebut. Sesampainya di sana Ellie disambut oleh Max yang merupakan keponakannya. Max lalu memanggil John ayahnya. John lantas menyuruh Ellie untuk masuk, namun Ellie menolaknya karena kedatangannya cuma untuk menyapa saja. Tak lama putri John yang bernama Lily meminta bantuan sang ayah untuk mencari kucingnya yang hilang. Namun John tidak menggubrisnya karena ada telepon yang masuk. Dengan kepolosannya Lily lantas memaksa Ellie membantunya. Ellie dan Max pun lalu membantu mencari kucing Lily. Dengan skill tempur yang dia miliki, Ellie dapat dengan mudah menemukan kucing Lily yang terjebak di lorong hotel tersebut. Mendengar itu, John lalu mengundang Ellie untuk dinner di rumahnya besok malam sebagai ucapan terima kasih. Dari cara John dan Ellie berinteraksi, tampak keduanya seperti memendam sesuatu. Scene film lalu berpindah di keesokan harinya, dan untuk pertama kalinya Bros terlambat masuk kerja. Namun Paman Pat tidak mempermasalahkannya. Saat Bros ingin menawarkan bir kepada Paman Pat, tiba-tiba Bros memukul Paman Pat sampai dia tidak sadarkan diri. Tak lama berselang Ellie pun sampai ke hotel. Hari itu Ellie diizinkan libur kerja oleh Paman Pat karena dia harus memasak untuk makan malam di rumah John. Di sini Bros berusaha bersikap tenang agar Ellie tidak curiga dengan apa yang baru saja terjadi. Di saat Ellie menaiki lift menuju kamar John, pada saat itu pula sekelompok orang mencurigakan tiba di hotel tersebut, yang ternyata mereka adalah komplotan Bros, geng perampok kejam yang dipimpin oleh Victor. Tanpa membuang waktu, geng ini langsung beraksi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengunci semua akses keluar masuk di hotel tersebut. Selanjutnya mereka mensabotase sinyal, serta melumpuhkan alarm hotel. Sedangkan Ellie yang sibuk memasak dihampiri oleh Lily yang ingin menunjukkan sebuah gambar yang dia buat saat Ellie menyelamatkan kucingnya. Lily juga menunjukkan sebuah foto Ellie yang dipeluk mesra oleh John. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan khusus di masa lalu.
Saat ingin makan malam dengan suaminya yang bernama Rob, tiba-tiba nenek Rosa dihampiri oleh Bros. Dia berkata kalau seorang pria bernama Victor ingin bertemu dengan suaminya. Dengan senang hati, Rosa mengundang Victor masuk ke dalam. Di dalam Victor bercerita kalau sekitar 30 tahun yang lalu dia pernah bekerja untuk kakek Rob yang merupakan seorang kolektor lukisan antik yang bernilai jutaan dolar. Victor bertanya kepada Rob di mana dia menyimpan lukisan tersebut. Akan tetapi kakek Rob menolak menjawab pertanyaan Victor. Victor lantas menyuruh Rob menusuk paha kanan Rob. Namun dia tidak merasakan apa-apa karena Rob sedang mengalami stroke. Akan tetapi paha kanannya masih berfungsi dengan baik. Karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit, kakek Rob lantas menyebut kalau lukisan itu dia kubur di sebuah dinding. Anak buah Victor lantas menghancurkan dinding kamar tersebut. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Selain terkena stroke, Rob ternyata juga sudah pikun, hingga membuat Bros sangat kesal dan mencoba menembaknya. Namun berusaha dihalangi oleh Rosa. Dia lalu berkata kalau dulu mereka sempat tinggal di kamar nomor 10, yang kini ditinggali oleh John dan kedua anaknya. Tanpa membuang waktu, Victor langsung menuju ke sana. Saat ingin keluar, Bros dimaki oleh nenek Rosa. Tidak terima dengan hal itu, Bros langsung menghabisi keduanya. Di kamarnya, John mengucapkan permintaan maafnya kepada Ellie. Ternyata benar, kalau dulu Ellie dan John adalah sepasang kekasih. Namun saat Ellie menjalani tugas militer di Timur Tengah, John malah kepincut dengan kakak Ellie, hingga akhirnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun Ellie berkata kalau dia sudah tidak peduli lagi. Padahal kenyataannya Ellie sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh John. Kemudian dia mendatangi kamar nenek Rosa untuk mengambil saus yang dia pesan. Di sana Ellie sangat terkejut mendapati nenek Rosa dan suaminya telah tewas secara tragis. Ellie pun lantas berusaha menelpon bantuan. Namun sudah tidak ada sinyal di hotel tersebut. Ellie lalu bergegas menuju ke lobi. Sialnya di sana dia malah bertemu dengan Bros yang menyembunyikan pistol di tangannya. Lalu tiba-tiba Paman Pat muncul dan menyerangnya. Namun secara sigap Bros menembak balik Paman Pat. Ellie yang semakin kaget berusaha melarikan diri memasuki lift. Sialnya Bros mematikan listrik hotel itu, sehingga Ellie terjebak di dalam lift tersebut. Sedangkan Victor telah sampai di kamar 10. Dia menyekap John dan Lily. Diam-diam John berusaha menelpon polisi dari handphonenya, namun usahanya itu sia-sia karena sinyal di hotel telah disabotase. Tak lama kemudian Bros muncul dan langsung menyuruh Pee-wee untuk menghabisi Ellie yang terjebak di lift lantai 8. Pada saat yang sama hanya John yang melihat Max keluar dari kamarnya. Lalu dia memberi kode kepada Max agar keluar dari kamar itu secara diam-diam. Namun sialnya Victor menemukan kartu Paskah yang bertuliskan nama Max. Victor langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Max. Namun untungnya Max berhasil keluar dari kamar itu lewat pintu rahasia dari lemari buku. Dan dia mencoba menghubungi polisi. Tetapi sinyal belum pulih. Sedangkan Ellie pada akhirnya berhasil keluar dari lift. Akan tetapi Pee-wee datang memburunya. Untungnya Ellie dengan sigap mengelak dan bersembunyi di sebuah ruangan. Dan saat Pee-wee lengah, Ellie keluar dari persembunyian dan menghabisinya. Namun ternyata Max juga bersembunyi di sana dan menyaksikan aksi Ellie tersebut. Bros merasa khawatir karena Pee-wee tak kunjung kembali. Lantas dia menyuruh Andre dan Leo menyusulnya. Dengan mudahnya Andre dan Leo menemukan lokasi persembunyian Ellie karena Max tanpa sengaja mengeluarkan suara. Beruntung Ellie segera membawa Max kabur melalui sebuah pintu rahasia. Ketangkasan Ellie membuat Victor penasaran. Lalu dia mencari tahu siapa Ellie sebenarnya. Di sini Victor cukup terkejut mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata Ellie adalah mantan sersan tentara. Namun yang membuat Victor bingung, kenapa Ellie memutuskan menjadi penjaga pintu hotel. Di ruang persembunyian, Ellie bertanya kepada Max bagaimana ibunya meninggal. Dengan raut wajah sedih, Max bercerita saat itu mobil ayahnya mengalami kecelakaan. Dalam perjalanan pulang dari menonton teater, ayahnya selamat namun ibunya tewas.
Itulah alasan kenapa Max membenci ayahnya hingga sekarang, karena meninggalkan ibunya yang terjebak di dalam mobil tersebut. Saat bercerita, Max terbawa emosi dan tanpa sengaja meninggikan suaranya, sehingga didengar oleh Andre dan Leo. Bodohnya lagi, Max malah keluar dari sana. Beruntung dia segera menutup pintunya. Lalu Ellie membawa Max kabur melewati lift makanan. Sedangkan Victor telah menghancurkan dinding rumah John, namun tetap saja tidak menemukan lukisan yang dimaksud. Sebuah rak buku menarik perhatian Victor, dan benar saja, di balik rak buku tersebut terdapat sebuah brankas. Victor lalu menyuruh Martinez membongkar brankas tersebut. Sementara John berusaha bersikap tenang, kemudian dia menawarkan minuman kepada Victor, dan secara diam-diam menyerahkan sebuah laptop kepada Lily. Lily pun diam-diam mengirim pesan bantuan di sosial medianya. Sedangkan John terus mengajak Victor bicara untuk mengalihkan perhatiannya. Pada akhirnya Ellie dan Max berhasil sampai ke lobi. Akan tetapi lobi tersebut telah terkunci dengan rantai, sedangkan telepon di sana tidak bisa digunakan. Kemudian Ellie memasuki ruang kendali untuk memperbaiki alarm yang rusak. Upaya Ellie berhasil, mobil pemadam kebakaran pada akhirnya tiba. Namun sialnya Andre dan Leo berhasil mengelabui para petugas pemadam kebakaran, berkata kalau yang berbunyi adalah alarm palsu. Sementara hotel dikunci karena sedang berbenah. Merasa telah ditipu, petugas kebakaran pergi dengan perasaan kesal. Tidak punya pilihan lain, Ellie pun memutuskan menghadapi Andre dan Leo secara langsung. Dengan skill tempur yang dia kuasai, dengan mudah Ellie berhasil menghabisi Andre, sedangkan Leo berhasil kabur dan melapor kepada Victor. Sementara Max berhasil keluar dan bertemu seorang polisi yang berada tidak jauh dari lokasi hotel. Sialnya ternyata polisi itu adalah komplotan Victor, sehingga Victor pun menjadikan Max sebagai sandera untuk memancing Ellie keluar dari persembunyiannya. Max yang sedang ditawan tidak tinggal diam. Dia lalu mengirim sandi Morse ke ruangan Ellie, menyuruhnya menutup katup air agar geng Victor tidak bisa mengebor brankas tersebut. Dan upaya Ellie berhasil. Alat bor mereka tidak berfungsi karena saluran air telah dimatikan. Victor lalu menyuruh Leo untuk membuka katup air. Sedangkan di sana Ellie telah mempersiapkan jebakan untuk menyambut kedatangan Leo. Sesampainya di sana Leo menyadari jebakan yang dipasang Ellie. Lalu dia segera menyingkirkannya. Namun itu hanyalah pengalih perhatian saja dan bukanlah jebakan yang sesungguhnya. Setelah Leo tewas, Ellie kemudian menghubungi Bros dari handphonenya dan mengancam Bros kalau dia adalah korban selanjutnya setelah Leo. Victor lantas balik mengancam kalau Ellie tidak segera membuka katup air tersebut, maka Victor akan menghabisi John dan keluarganya satu persatu. Mendengar itu, Ellie lantas menemui Victor dan membuat kesepakatan dengannya. Setelah dia berhasil membuka katup air itu, Victor harus melepaskan John dan kedua anaknya. Karena sudah tidak punya banyak waktu, Victor pun akhirnya menyetujui tawaran dari Ellie. Selanjutnya Ellie naik ke atap untuk memasang pipa air dengan dikawal oleh anak buah Victor. Pada akhirnya katup air berhasil dipulihkan. Namun tiba-tiba Ellie menyerang dan menghabisi polisi gadungan ini. Pada saat yang sama pengeboran pun selesai dan lukisan berhasil ditemukan. Di sini John berusaha mengadu domba mereka dengan berkata kalau lukisan itu sangat langka dan bernilai 80 juta dolar. Bros sangat kaget mendengarnya karena selama ini Victor mengatakan kalau lukisan tersebut hanya bernilai 5 juta dolar saja, sehingga sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Pada saat yang sama Ellie muncul dari atas. Bros berhasil menyandera Max, sedangkan Ellie menyandera Martinez. Sedangkan Bros dan Victor berhasil kabur membawa lukisan tersebut. Untung saja Ellie berhasil menendang granat yang dilempar oleh Bros ke arah lain. John tertembak dalam pergelutan itu. John kemudian menyuruh Ellie untuk menghabisi Victor dan Bros. Pada saat yang sama polisi datang.
karena mendengar suara ledakan granat dari Bros. Di depan para polisi, Bros berkata kalau Ellie telah menyandera keluarga John di lantai atas. Setelah berhasil mengelabui para polisi, Bros dan Victor berusaha menjalankan rencana kedua, yaitu dengan meledakkan bom untuk membuat jalan kabur. Sementara di lantai atas, polisi berhasil mencegat Ellie. Saat Ellie ingin ditangkap, tiba-tiba bom Victor meledak. Di saat itulah Ellie berhasil kabur dari polisi. Sedangkan Bros menghabisi Victor dan ingin menguasai sendiri lukisan berharga tersebut. Pada saat yang sama Ellie muncul sehingga pertarungan pun terjadi. Tanpa disangka Bros cukup handal dalam hal bela diri. Ellie lantas mengalihkan perhatian Bros dengan membuang lukisan itu. Dan saat Bros ingin terjun ke bawah untuk mengambilnya, Ellie dengan sigap menarik pin granat yang ada di saku celana Bros. Hingga pada akhirnya Bros tewas dari granat yang dia rakit sendiri. Pada akhirnya Ellie berhasil menyelamatkan keluarga almarhum kakaknya itu. Di akhir film terlihat John akan terbang ke Inggris untuk menjalani pengobatan. Sebelum pergi, John menawarkan kepada Ellie untuk tinggal dengan keluarganya jika sudah sembuh nanti. Namun Ellie hanya menjawabnya dengan senyuman. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.